السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya dan kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara saya seiman, seislam di kota Martapura ini. Pertemuan semisal ini adalah pertemuan yang tak lain insyaallah didirikan di atas karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang mendatangkan rahmah dan hidayahnya kepada kita semuanya. Majlis yang mulia seperti ini yang kita berharap digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jenis majlis yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, perasaan tentram, hilang dan sirna gundah gulana, sempit hati, problem, dan turun pula untuk mereka rahmat Allah, sehingga iman dia dirahmati, ibadahnya juga dirahmati, salatnya dirahmati oleh Allah, dan seluruh amalan dia, hidup dia dipenuhi oleh rahmat Allah. Kemudian para malaikat pun bergembira dengan adanya majlis seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji, menyanjung-nyanjung hamba-hamba Allah yang tadi berada di masjidnya, di muka bumi, di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah hamba-hamba tersebut. Kita berharap majlis kita ini digolongkan oleh Allah termasuk majlis seperti itu. Kita tidak berani memastikan, tetapi kita berharap kita tergolong seperti hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam hadis yang mulia tadi. Para hadirin, saudara saya seiman yang saya muliakan, kajian kita pada malam hari ini hingga datangnya waktu Isya bertemakan lebih dekat mengenal Al-Quran.
tema ini sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun kita akan sebutkan sebatas waktu yang ada dan sebatas kemampuan yang kita miliki. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wahyu kepada nabinya adalah sebuah kitab suci yang kita muliakan, kita hormati, kita sayangi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, di bulan terbaik dari 12 bulan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran hudan lin-nas sebagai hidayah, peraturan, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalamnya terdapat penjelasan rincian tentang huda tersebut. Wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Para hadirin yang saya muliakan, lebih khusus lagi Allah di dalam ayatnya yang lainnya menjelaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan pada malam yang penuh barakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan pada malam yang penuh barakah, yang pada malam itu diputuskan segala keputusan yang bijaksana. Kapan itu malam yang penuh barakah ini? Di dalam surat Al-Qadar yang sering kita baca dan kita dengarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kesimpulannya, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kapan? Di waktu siang ataukah malam? Dijawab waktu malam. Kapan waktu malam ini? Dirinci lagi oleh Allah, Lailatul Qadar. Sehingga memang turunnya Al-Quran dipilih oleh Allah pada waktu dan masa yang suci, yang mulia. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan berbagai tujuan dan fungsi. Sebelum kita menyebutkan tujuan dan fungsi Al-Quran secara rinci, Allah Subhanahu wa ta'ala dan begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak memerintahkan dan menghimbau kita untuk serius dan sungguh-sungguh di dalam membaca serta memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena memang pada amalan membaca Al-Quran mengandung berbagai manfaat yang besar. Antara lain adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabihi." Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai salah satu pemberi syafaat kepada orang yang banyak membacanya dengan izin Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu manfaat memperbanyak tilawatul Quran dalam keseharian kita, baik itu di waktu pagi
Kita mulai waktu yang penuh barokah ini dengan tilawatul Quran. Jangan sampai didahului dengan membaca yang lainnya. Media-media informasi, entah itu surat kabar, entah itu majalah, ataupun yang lainnya. Mulailah waktu yang penuh barokah ini, kita memulai waktu siang dengan tilawatul Quran. Di rumah kita, atau di masjid-masjid Allah. Mengajak istri dan anak-anak kita. Sehingga rumah kita menjadi rumah yang Qurani. Al-Quran disebutkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harf wa lamun harfun wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu hasanah. Dan setiap hasanah, setiap kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, atau yang semisalnya alif lam ra, kaf ha ya ain sad, alif lam mim sad, dan yang semisalnya itu bukan satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Makna hadis ini, kalau kita membaca alif lam mim, berarti kita telah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berapa kebaikan yang akan kita raih dalam kurang dari setengah menit. Berapa kebaikan yang akan kita raih. Kalbu kita dipenuhi dengan kebaikan. Kalbu kita dipenuhi dengan hasanah. Lisan kita dipenuhi dengan hasanah demi hasanah. Rumah kita pun dilantunkan di sana ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hasanah ini tadi. Jangan sampai rumah kita didahului oleh informasi-informasi duniawi, sementara informasi-informasi ukhrawi tentang akhirat kita, tentang jannah kita, tentang hari kiamat, tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah kita jauh darinya, terlambat darinya, terkalahkan oleh berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Para hadirin yang saya muliakan, tingkat bacaan seorang muslim, intensitas bacaan seorang muslim terhadap Al-Quran sangat menentukan posisi dan tingkatan yang akan dia raih di jannah nanti. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Ketika di hari kiamat nanti, ketika seorang sudah diposisikan sebagai ahlul jannah, sudah diposisikan dan diputuskan dia sebagai penduduk surga, di saat itu diperintahkan hamba ini, bacalah Al-Quran. Baca dan terus baca, seperti engkau membacanya ketika di dunia. Baca lagi, terus. Sesungguhnya posisi terakhir, tingkatan tertinggi yang akan kamu raih sesuai dengan tingkatan bacaanmu terhadap Al-Quran.
Ya subhanallah, betapa luar biasanya. Betapa kita mengharapkan jannah yang telah Allah siapkan padanya 100 tingkatan. Yang Rasulullah nyatakan, innallaha a'addallahu lil muttaqina fil jannati 100 darajah. Sesungguhnya Allah menyiapkan untuk orang-orang muttaqin di jannah nanti 100 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi dan yang termulia di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-wasilah, yang kita selalu memohonkan untuk Rasul setiap selesai mendengarkan azan kita berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah hiya manzilatun fil jannah la yanbaghi li ahadin wa arju an akuna anahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wasilah itu adalah nama sebuah tempat di jannah yang tertinggi, termulia, hanya untuk satu orang. Dan aku berharap akulah orang yang mendapatkan tempat yang diberi nama dengan al-wasilah. Kita berdoa setiap selesai azan, memohonkan kepada Allah al-wasilah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Para hadirin yang saya muliakan, kita berharap kita bisa meraih tingkatan yang di sana kita dipertemukan dengan Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan dengan Umar bin Khattab, dikumpulkan dengan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesabaran, keteguhan, sebagaimana mereka dahulu sabar, teguh, bertakwa, terus istiqamah sampai wafatnya mereka tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, Al-Quran telah Allah sebutkan berbagai sifat tentangnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sendiri Allah telah menyebutkan berbagai sifat tentang Al-Quran. Banyak sekali sifat itu, tetapi ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan pada majelis yang singkat ini, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam ayat kedua surat Al-Baqarah, ketika Allah menyatakan dzalikal kitabu la raiba fi, kemudian hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Ini saja membutuhkan waktu untuk membahasnya, tetapi saya membahas bagian berikutnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu berfungsi sebagai hidayah, petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kata para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, bahwa selain muttaqin, selain orang-orang yang selalu berbekal takwa, dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Al-Quran tidak bisa menjadi hidayah baginya, petunjuk baginya, karena memang Al-Quran itu sebagai petunjuk yang bisa menambah iman, menambah ibadah, menambah takwa bagi orang yang bertakwa. Menyikapi Al-Quran dengan takwa, menyikapi ayat-ayat Al-Quran dengan takwa. Apa itu takwa? Para ulama menyebutkan berbagai definisi yang masing-masingnya saling melengkapi, masing-masingnya saling membantu kepada kita untuk memahami apa itu takwa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa takwa itu adalah
kemauan dan kesungguhan untuk beramal karena Allah, mengharap ridha Allah dan takut kepada azabnya. Itu takwa. Serta kemauan untuk meninggalkan segala larangan Allah di dalam syariatnya karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunannya dan takut kepada azabnya. Itu takwa. Sehingga seorang hamba yang menyikapi Al-Quran ketika mendengar ayat-ayatnya dibacakan dengan takwa, dengan kemauan untuk beramal, kemauan untuk menerapkan aturan-aturannya, mengharapkan ridha Allah, maka Al-Quran akan berfungsi sebagai hidayah untuknya, akan berfungsi sebagai hudan, yang Allah nyatakan hudan lil muttaqin. Para hadirin yang saya muliakan, di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang siapakah orang yang akan mendapatkan manfaat dan bisa mengambil faidah tambahan iman, faidah takwa, faidah akidah, ibadah dan amal saleh. Dijelaskan dalam ayat yang lainnya di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad ja'akum nurun minallah wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari sisi Allah dan sebuah kitab yang jelas, terang. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah pada imannya, hidayah pada ibadahnya, hidayah pada akidahnya, dan hidayah pada seluruh aspek kehidupan dia. Yahdi bihillah, dengan Al-Quran ini Allah memberikan hidayah siapa? Manittaba'a ridwanahu subulas salam, yaitu kepada orang-orang yang selalu mencari ridha Allah. Ketika mendengarkan ayat, dia selalu mengedepankan ridha Allah. Dia tidak mencari ridha manusia. Dia mendengar ayat memerintahkan kepada sebuah amalan, dia segera beramal karena mengharapkan ridha Allah. Ketika mendengarkan Al-Quran melarang dari sebuah perbuatan, maka dia segera meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau dilarang pula oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa motivatornya? Mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sama sekali mengharapkan ridha manusia. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang sama, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidznih. Dengan Al-Quran ini pula Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang selalu mencari dan mengedepankan ridha Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kegelapan kemaksiatan menuju kepada cahaya ketaatan, dari kegelapan kekufuran menuju kepada cahaya Islam, cahaya tauhid, dan seterusnya, dari kegelapan kebatilan menuju kepada cahaya al-haq, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi hidayah kepada mereka dengan sebab Al-Quran kepada jalan yang lurus. Para hadirin yang saya muliakan, inilah Al-Quran. Al-Quran ketika didengarkan oleh mukmin, ketika lantunan ayatnya dan ketentuan syariatnya dibacakan kepada mukminin, maka iman mereka bertambah. Berbeda dengan kondisi kaum munafikin. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah pula. Allah menyatakan
Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Orang-orang munafikin kerjaannya, sukanya adalah mengolok-olok kaum muslimin. Kalau sudah turun sebuah ayat atau surat, mereka menyatakan, siapa sih di antara kalian yang imannya bertambah ketika mendengarkan ayat-ayat ini? Ada? Coba, ada yang bertambah? Mengolok-olok muslimin, menghina kaum muslimin, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mempermainkannya dengan senda gurau. Padahal mereka mengaku sebagai mukmin. Mereka menyatakan saya muslim, sholat bersama Rasul, hadir di majlis-majlis Nabi, cara berpakaian muslim, berbicara dengan cara muslim, tetapi mencari-cari kesempatan untuk menciptakan keraguan di hadapan kaum muslimin. Mencari-cari waktu dan kesempatan. Di antara ucapan mereka adalah ketika turun sebuah ayat atau surat, mereka mengolok-olok, siapa di antara kalian ini yang imannya bertambah? Ada? Ada, coba sebutkan. Kemudian Allah lanjutkan, wa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Sementara orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, ayat yang turun atau surat yang turun ini tadi menambah keimanan mereka dalam keadaan mereka bergembira, senang mendengarkan ayat-ayat itu yang berisi syariat, berisi aturan-aturan, berita dari Allah, kabar. Kemudian Allah lanjutkan, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang-orang yang di kalbunya itu ada penyakit kemunafikan, penyakit enggan untuk beramal dengan syariat Allah, maka ayat demi ayat yang didengarkan, ayat demi ayat yang Allah turunkan ini tidaklah menambah bagi mereka kecuali penyakit lagi, penyakit kalbu yang berikutnya di atas penyakit kalbu yang sebelumnya. Apa penyakit kalbu yang dimaksud? Yaitu kecenderungan untuk bermaksiat, kecenderungan untuk malas beramal, enggan untuk menjalankan syariat Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para hadirin yang saya muliakan, Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang penuh barokah. Dia akan berfungsi sebagai hidayah, petunjuk bagi kita apabila kita menyikapinya dengan takwa. Maka dari itu, saya menghimbau kepada saya pribadi dan seluruh saudara saya seiman, seluruh kaum muslimin, untuk kita menyikapi Al-Quran dengan takwa, membacanya dengan takwa, mendengarkan ayat-ayatnya dengan takwa. Apa maksudnya dengan takwa? Yakni kesiapan dan kesungguhan untuk beramal dengan kandungan dan isi syariat yang ada padanya. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini, atau sebelum saya lanjutkan, mungkin saya bertanya, waktu azan Isya jam berapa? Pukul 20 menit lagi. Di antara tujuan dan fungsi Al-Quran, atau sebelum saya sebutkan fungsi yang berikutnya ini, saya ingat kepada sebuah ayat di dalam surat Al-Anfal. Ayat ini menegaskan kepada kita sebagai hamba Allah, kalau mendengar ayat memanggil kita, mendengarkan sebuah ayat Al-Quran memanggil kita sebagai mukminin, yang pada ayat tersebut terkandung aturan Allah dan syariatnya, maka bersegeralah kita memenuhi panggilan itu, mengamalkannya.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil itu siapa? Kita. Kita yang dipanggil. Allah tidak menyatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bersifat umum. Tetapi Allah khususkan dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Bersegeralah kalian di dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Maksudnya panggilan Allah apa? Syariat Allah. Ketika Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, berapa ayat? Beratus-ratus ayat yang berisi panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bersegeralah. Al-Quran ini berisi aturan. Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan bukan hanya sekadar untuk dibaca, tetapi juga untuk diamalkan. Oleh karena itu, bersegeralah ketika kita mendengarkan panggilan Allah. Dan bersegera pula ketika kita mendengar panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan panggilan Rasul, beliau meminta tolong kepada kita untuk kepentingan suatu perkara, tetapi memanggil kita untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Memanggil kita untuk kita selamat dari azab Allah dan agar kita masuk ke jannah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagian berikut dari ayat ini. Allah menyatakan, ketahuilah wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah itu bisa menghalangi seorang hamba dari kolbunya. Kata para ulama, yakni Allah menghalangi hidayah terhadap seorang hamba untuk bisa masuk hidayah tersebut sampai ke kolbu dia, ke hati dia, dikarenakan atau disebabkan dia tidak bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil dalam banyak ayat, di antaranya misal saja, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Contoh, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita dipanggil atau tidak? Kita dipanggil oleh Allah. Bentengi dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa azab an-nar. Dengan apa kita membentengi diri kita dan keluarga kita? Dengan tembok, dengan pagar yang kuat, dengan teralis besi, atau dengan apa? Dengan amal. Mengamalkan segala perintah Allah dan bersegera meninggalkan larangan-larangannya. Keluarga kita, dengan apa kita bentengi? Kita bentengi dengan iman. Kita perintah mereka untuk beriman dengan sebenar-benar iman. Membentengi diri dari azab Allah dengan ibadah. Memperbanyak ibadah istri kita, putra kita dan putri kita yang ada dalam tanggung jawab kita. Jangan dibiarkan kita dan keluarga kita, jangan dibiarkan kita dan istri-istri kita serta anak-anak kita melanggar Allah, melanggar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membiarkan istri dan putra-putrinya melanggar perintah Allah dan melanggar perintah Rasul, sungguh dia telah tega dan ridha istrinya diazab Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara lisan ketika ditanya, ketika dia ditanya, apakah kamu ridha, rela istri kamu diazab oleh Allah? Pasti dia menjawab, tidak rela, saya tidak suka, saya sedih. Tapi kenapa saudara biarkan? Kenapa Anda tinggalkan istri Anda melanggar Allah?
di siang, pagi dan malam melanggar Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putra dan putri saudara melanggar Allah, melanggar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, para hadirin yang saya muliakan, kita harus menyikapi ayat-ayat Al-Quran dengan kemauan dan kesungguhan untuk beramal dengannya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, dan ini yang terakhir, yang sudah saya katakan pada awal majlis, sebenarnya pembahasan tentang upaya mengenal lebih dekat lagi tentang Al-Quran adalah pembahasan yang panjang sekali. Bahwa Al-Quran ini diturunkan, di antara tujuannya adalah untuk dipelajari, dimengerti, difahami kandungan dan isi serta tafsirnya, yang kemudian dari situ kita bisa beramal. Dari situ kita bisa beriman dengan sebenar-benar iman, berakidah dengan sebenar-benar akidah. Al-Quran kitab suci yang lengkap dan sempurna. Lengkap dan sempurna. Di dalam surat Sad ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Al-Quran ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu ilaika, yang telah aku turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, penuh dengan barokah. Barokah pada huruf-hurufnya, barokah pada kalimat-kalimatnya, barokah pada makna yang ada padanya, barokah pada tafsir dan kandungan hukum yang ada padanya. Sebagian barokahnya tadi sudah kita bahas, bahwa intensitas bacaan seorang muslim terhadap Al-Quran sangat menentukan posisi akhirnya di jannah. Salah satu barokahnya. Barokah berikutnya bahwa Al-Quran itu salah satu yang dengan izin Allah memberi syafaat di hari kiamat nanti. Nah, dan seterusnya dari berbagai barokah Al-Quran. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah lanjutkan, liyadabbaru ayatihi. Al-Quran sebagai kitab yang penuh barakah yang kuturunkan kepadamu wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu bertadabbur, mempelajari, merenungi, memahami ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya kalbu yang jernih itu bisa ingat, bisa sadar pada kalimat liyadabbaru ayatihi, agar Al-Quran ini mereka renungi, mereka pelajari makna-maknanya. Ya, sudah sebuah kebutuhan seorang muslim terhadap Al-Quran. Sudah merupakan suatu hajah yang tidak bisa ditolak lagi terhadap Al-Quran. Kepentingan masing-masing pribadi kepada Al-Quran. Gak ada seorang mukmin yang tidak memiliki kepentingan kepada Al-Quran. Semua mukmin. Oleh karena itu, ada sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh para ulama terdahulu. Kam min qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran tanpa dia sadari ternyata ayat-ayat Al-Quran sedang membicarakan dirinya. Bahwa Al-Quran, ayat-ayat yang dia baca itu sedang membicarakan tentang dirinya. Ambil contoh tadi ayat yang kita baca,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kamu sendiri dan keluargamu dari azab an-nar. Ternyata dia sebagai kepala rumah tangga tidak membentengi istri dan putra-putrinya dari azab. Dia sudah melanggar ayat ini. Padahal dia membaca dengan lantunan yang luar biasa indahnya. Dia membaca dengan mengharap ridha Allah, tetapi dia tidak paham ternyata ayat ini sedang berkaitan dengan dirinya. Coba kita tengok lagi ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Waspadalah orang-orang yang selalu menyelisihi perintah Rasul, perintah Nabi, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Apa fitnah yang dimaksud? Kata Ibnu Abbas, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu mufassir Al-Quran dari kalangan sahabat, menyatakan fitnah yang dimaksud yang akan menimpa seorang hamba yang selalu menyelisih perintah Nabi adalah fitnah dalam bentuk penyakit qalbu, maradul qalbi. Penyakit qalbu dalam bentuk hati atau qalbu dia itu cenderung kepada maksiat. Kalau ada ketakwaan, menghindar. Ada amal soleh, menghindar. Kalau ada maksiat, senang, puas, cenderung ke sana, mengarah ke sana. Baik dalam rumah tangganya, baik di dalam kerja dia, baik dalam berhubungan dengan teman-temannya, atau dalam urusan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya subhanallah. Hati-hati penyakit kolbu ini. Sehingga kecenderungan kolbunya untuk selalu berbuat kesyirikan dan enggan kepada tauhid. Cenderung untuk beramal dengan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Disebabkan melanggar 1 atau 2 atau 3 atau 4 perintah Nabi. Ini Nabi. Ketika dia membacakan ayat ini, bagian dari Al-Quran. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Subhanallah. Dia rajin membacanya dan mengharapkan ridha Allah, tapi dia tidak paham. Ternyata ayat ini sedang berbicara tentang dirinya, karena dirinya sering melanggar Rasul. Nabi memerintahkan, lakukan ini, dia tidak mau. Kenapa tidak kamu lakukan? Ya zamannya sudah tidak memungkinkan sekarang ini. Ya sekarang ini soalnya begini dan begitu. Ini Nabi yang memerintahkan. Iya, tetapi bagaimana ya? Padahal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua cinta kepada beliau. Kita marah kalau ada orang menghina Nabi. Kita tersinggung dan marah kalau ada orang melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang harus marah. Tetapi ayolah kita lihat apakah kemarahan kita itu kemarahan yang ilmiah dan jujur. Akan terbukti apabila kita mendengarkan perintah Nabi. Ada larangan dari Rasul terkait dengan akhlak kita, muamalah kita, atau yang lainnya dari aspek kehidupan. Kita lihat bagaimana sikap kita kepada Rasul. Maka para hadirin, kata sebagian ulama yang tadi saya nukilkan pernyataannya, kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang rajin membaca Al-Quran, tetapi ternyata Al-Quran sedang membicarakan dirinya, sedang membicarakan sang pembaca tadi. Lalu banyak ayat Al-Quran yang lainnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita ini belajar dan memahami Al-Quran. Mempelajari Al-Quran merupakan hajah yang sifatnya primer, yang harus mau tidak mau harus ada pada kehidupan kita. Sekarang ini sering ada ucapan kita harus banyak mengikuti perkembangan informasi,
agar kita tidak ketinggalan zaman, agar kita tidak ketinggalan wawasan, agar kita wawasannya luas. Masya Allah. Sekadar untuk mengejar informasi-informasi duniawi, entah itu terkait ekonomi, atau olahraga, atau politik, atau sosial kemasyarakatan, dan yang lainnya, kita harus mengeluarkan uang sehari 3.000 rupiah, 4.000 rupiah. Sementara informasi dari Allah tentang diri kita, informasi dari Allah tentang rumah tangga kita, adab-adab rumah tangga, adab-adab suami istri, adab-adab antara anak dengan ayah, ayah dengan anak-anaknya. Berita dari Allah tentang jannah, bagaimana jannah itu. Berita dari Allah tentang azabnya an-nar, tentang hari kiamat, tentang Rasulnya, tentang para nabinya, tentang syariatnya. Kita tidak merasa sedikit pun ketinggalan zaman atau ketinggalan informasi. Sungguh kita rugi. Kita rugi. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Nampaknya sudah tiba waktu Isya. Betul itu adzan. Nah, kita skor dahulu atau kita akhiri. Biasanya bagaimana di masjid? Kita lanjutkan ba'dal adzan sambil menunggu sholat atau bagaimana Mi? Kalau sudah waktunya adzan tiba, mungkin saya diberitahu supaya tetap adzannya sama waktunya. Nah. Para hadirin yang saya muliakan, sebagaimana saya sebutkan tadi, insyaallah kita akan hentikan untuk mendengarkan kumandang adzan. Kemudian kita akan lanjutkan kurang lebih 10 menit. Kemudian kita akan menegakkan salat Isya insyaallah taala. Tafadhal. Kita lanjutkan kajian kita kurang lebih 10 menit insyaallah. Pada ayat ke-29 surat As-Sad yang terakhir saya sebutkan, pada ayat tersebut mengandung perintah kepada kita
mengandung sebuah syariat, yaitu kewajiban untuk kita mempelajari Al-Quran, mempelajari kandungan makna dan kandungan syariat yang ada padanya. Perintah ini sebenarnya ditegaskan oleh Allah di dalam surat Muhammad. Dalam surat Muhammad Allah menyatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka itu mau melakukan tadabbur, upaya memahami, merenungi Al-Quran, atau memang sudah pada kolbu-kolbu mereka itu ada kunci, segel yang menutupnya? Ayat ini berisi celaan kepada orang-orang yang tidak mau melakukan upaya tadabbur, memahami dan merenungi Al-Quran. Maknanya bahwa, kata para ulama, sekaligus mengandung perintah kepada kaum mukminin untuk melakukan tadabbur, renungan terhadap Al-Quran, upaya untuk memahaminya. Dan di situ ada beberapa ayat yang lainnya yang menegaskan masalah ini. Namun secara ringkas saya cukupkan dengan 2 ayat ini. Ada sebuah pertanyaan yang penting untuk kita mengetahui jawabannya dan dapat membantu kita untuk mewujudkan perintah Allah yang tadi kita dengarkan. Perintah untuk mempelajari Al-Quran. Ketahuilah para hadirin yang saya muliakan bahwa Al-Quran ini turun ayat demi ayat, surat demi surat, dan lengkap serta sempurna. Yang kemudian Allah tegaskan di dalam ayatnya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku rela Islam ini sebagai agama kalian. Sempurna Al-Quran ini. Sempurnanya Al-Quran tidak hanya sebatas lafaz-lafaz dan huruf-hurufnya, tetapi sempurna pula penjelasan rincian syariat yang ada padanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertugas tidak hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ini penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bertugas menyampaikan huruf-huruf dan lafaz-lafaz serta ayat-ayat Al-Quran saja kepada kita, tetapi beliau juga bertugas menjelaskan, menjabarkan, merinci syariat Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam muqaddimah tafsirnya dengan tegas menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan seluruh makna Al-Quran kepada sahabatnya. Tidaklah Rasulullah wafat, tidaklah Rasulullah meninggal dunia, kecuali telah menunaikan penjelasan Al-Quran secara sempurna. Inilah yang Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ketika Allah menyatakan, "Qad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Langsung 3 tugas disebutkan di sini. Sungguh kata Allah, telah Allah karuniakan kepada kaum mukminin sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu dalam bentuk diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang tugasnya yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kaum mukminin tadi ayat-ayat Allah. Satu ayat turun disampaikan, satu surat turun dibacakan oleh Nabi, terus sampai 30 juz lengkap selama 23 tahun. Fungsi yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan kaum mukminin dari perbuatan-perbuatan dosa,
mengarahkan mereka untuk meninggalkan perbuatan yang mengotori iman mereka. Yang kedua, yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan, yu'allim, allama yu'allim, mengajarkan al-kitab yaitu Al-Quran, dan al-hikmah yaitu kata mufassirin as-sunnah. Dua-duanya diajarkan oleh Rasul kepada sahabatnya sebagai murid-murid Rasul secara langsung. Diajarkan oleh Rasul tata cara menafsirkan Al-Quran, rincian syariat dan hukum, ayat demi ayat kepada sahabatnya secara lengkap selama 23 tahun. Para hadirin yang saya muliakan, coba saya sebutkan beberapa contoh. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat, kan? Wa aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Al-ayah. Tegakkanlah sholat ketika matahari telah tergelincir dan hingga datangnya kegelapan malam dan waktu fajar. Kapan waktu fajar? Kapan itu matahari terbit? Bagaimana cara mengetahuinya? Di waktu siang ada berapa kali sholat? Di waktu matahari telah terbenam ada berapa kali sholat? Sholat zuhur berapa rakaat? Apakah ada di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak ada secara rinci. Tetapi Rasul sebagai utusan merinci dan menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara sholat aku. Sholat maghrib 3 rakaat, bukan 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Pada masing-masing rakaat ada 2 sujud, 1 i'tidal, membaca Al-Fatihah. Dari mana kita tahu semua itu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tata cara sholat Nabi itu sebagai tafsir terhadap ayat yang berisi perintah menegakkan sholat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah telah diwajibkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu. Dari mana kita tahu bahwa ibadah haji itu dilakukan sejak tanggal 8 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah? Dari mana kita tahu bahwa wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah bukan tanggal 10? Dari mana kita tahu bahwa wukuf itu di Arafah bukan di Musdalifah? Semua itu kita tahunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi menyatakan, "Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara manasik haji kalian dari tata cara manasik hajiku. Begitu juga Al-Quran menegaskan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki maupun perempuan, potonglah kedua tangannya. Tangan itu dipotong dari mana lepasnya? Dipotong dari sini, ataukah di sini potongnya, ataukah di sini? Jawabannya para ulama menjelaskan di sini. Dari mana tahunya? Penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pencuri misalkan mencuri sebutir telur, ketangkap di jalan di kampung, ada pencuri, tangkap pencuri. Ayo kita tegakkan syariat Islam. Kita tegakkan syariat Islam, kita potong tangannya, potong. Nah, lepas. Ternyata ada orang tak memberitahu, kebetulan dia orang belajar. Loh, kok dipotong? Kenapa? Dia pencuri. Mencuri apa? 1 butir telur. Subhanallah. Nabi Muhammad menyatakan, la qata'a illa fi rubu' dinar. Tidak boleh tangan seorang pencuri dipotong kecuali apabila nilai barang yang dicuri itu melebihi 1/4 dinar. 1/4 dinar itu sekarang ini kalau dihitung-hitung lebih dari 200.000.
Subhanallah. Ya. Satu butir telur berapa harganya? 50.000. 1.000. Nah, 50.000 aja nggak boleh dipotong. Loh, dari mana kita tahu? Ini jelas kok Ustaz, ayatnya di dalam Al-Quran diperintahkan untuk dipotong pencuri laki dan perempuan. Iya, tapi yang menafsirkan dan menerapkan Al-Quran ini siapa? Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditugaskan tidak hanya membacakan ayat-ayatnya, ditugaskan menjelaskan cara pempraktekan penerapan ayat-ayat tersebut. Datang lagi sebulan berikutnya pencuri. Pencuri ditangkap. Kemudian diperintahkan untuk dipotong tangannya karena semangat menegakkan syariat Islam. Tapi sayang, semangat kalau tidak disertai dengan ilmu berbahaya. Semangat kalau tidak disertai dengan ilmu bisa menjadi emosi. Sudah ditangkap, apa yang dicuri? Emas 100 kilogram. Kira-kira 100 kilogram 1 kintal ya. 100 gram aja. 100 gram emas. 1 on emas. Dia curi. Berarti 1 on itu berapa nilainya? 100 gram? 30 juta? 40 juta? Kurang lebih. Berarti sudah memenuhi standar ya. Tadi berapa standarnya? 1/4 dinar. Berarti sudah melampaui batas. Kalau gitu dipotong tangannya. Ternyata ada orang lagi yang belajar tadi mengingatkan si pencuri sudah kadung, terlanjur dipotong tangannya sudah hilang. Nah, apakah kalian tidak mendengar hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya seorang pencuri yang boleh dipotong tangannya apabila barang yang dicuri, atau sebelum saya jelaskan, ditanya pencuri tadi, di mana kamu dapatkan barang ini, emas 100 gram? Saya mendapatkan di pagar rumah situ. Di depan pagar. Kira-kira pantas enggak emas 100 gram ditaruh di depan pagar rumah? Hah? Jawabannya enggak pantas. Letaknya adalah di dalam lemari, dikunci ya. Ada laci di dalam lemari, dijaga baik-baik ya. Ditemukan atau diambil oleh pencuri ini dari pagar rumah. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa tangan seorang pencuri yang boleh dipotong apabila barang yang dicuri dalam keadaan sudah dijaga dengan baik. Sudah dalam penjagaan tempat yang aman. Di dalam rumah, di dalam laci. Ini baru boleh. Kalau dia mendapatkannya di pinggir jalan, emas 1 kilogram atau uang 100 juta, dia taruh di dalam tas plastik di depan rumah. Ditaruh, dia masuk. Ada orang lewat, diambil. Tidak boleh dipotong tangannya. Subhanallah. Aturan Islam. Nabi mengajarkan ini kepada sahabatnya. Cara-cara menerapkan Al-Quran. Begitu juga penjelasan secara lisan dari Nabi. Penjelasan secara lisan dari Rasul. Kita mau bertanya, kita membaca ayat Inna a'tainakal kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kalau kita cari di kamus-kamus yang lebar, panjang, banyak, itu nggak didapatkan apa itu Al-Kautsar. Dalam pengertian yang dimaksud oleh ayat ini. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul menyatakan Al-Kautsar nahrun fil jannah a'tani Allahu iyyah. Al-Kautsar itu adalah nama sebuah sungai yang berada di surga yang Allah berikan kepadaku. Yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sungguh wahai Muhammad, aku telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Sahabat juga nggak tahu. Abu Bakar walaupun pandai berbahasa Arab dan memang dilahirkan dengan bahasa tersebut, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan diam, tidak berani menafsirkan sampai Rasul yang menjelaskan apa itu Al-Kautsar. Maka dari itu para hadirin,
satu hal penting, bahwa ketika kita hendak berkeinginan memahami Al-Quran, memahami tafsir-tafsir Al-Quran dan rincian syariat yang ada padanya, hendaknya kita menengok kepada bagaimana Rasulullah menafsirkannya. Yang kedua, kita hendaknya menengok, melihat, membuka kembali bagaimana sahabat-sahabat Rasul menerima tafsir Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, Abu Hurairah ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf ibnu Abbas dan yang lainnya menjelaskan kepada kita ayat demi ayat tadi. Jangan sampai kita menafsirkan ayat Al-Quran dengan logika kita. Jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran hanya dengan bermodalkan kepandaian kita berbahasa Arab. Ketahuilah, sepandai-pandai manusia di zaman ini berbahasa Arab, tidak ada yang bisa menyaingi Umar bin Khattab. Tidak ada yang bisa menyaingi Utsman ibnu Affan, Aisyah, Ummu Salamah dan yang lainnya. Karena Al-Quran dengan bahasa mereka diturunkan, itu pun mereka tidak berani menafsirkan Al-Quran sendiri. Bertanya kepada Nabi atau mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hidup 1400 tahun sepeninggal Nabi, 1400 tahun kurang lebih dari masa sahabat Nabi, hendaknya kita mengerti posisi kita dan kemampuan kita yang terbatas. Hendaknya kita menengok bagaimana mereka manusia-manusia terbaik tadi menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran. Baik itu ayat-ayat yang terkait dengan muamalah kita, tentang pernikahan, tentang perdagangan, tentang pinjam meminjam, tentang hubungan dengan tetangga, dengan orang tua, ataupun ayat yang menjelaskan tentang ibadah, ataupun ayat yang menjelaskan tentang akidah, tentang dakwah, tentang iman dan yang lainnya. Semuanya kembalikan kepada mereka sebagai generasi yang telah dipuji oleh Allah, generasi terbaik umat ini yang dinyatakan sebagai penduduk surga, yang kita semua berharap Allah kumpulkan dan pertemukan kita dengan mereka-mereka tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian singkat di malam hari ini. Semoga yang sedikit kita dengarkan ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan kemudian semua saudara saya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lainnya insyaallah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.